Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di channel Produksi Hendra, ya, pengolah pengadaan barang dan jasa ahli muda di Kanwil Kemenpop Kalimantan Barat. Hari ini kita mencoba membahas tentang pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan, ya. Salah satunya adalah tentang proses unleasing ataupun pemberian penjelasan, ya, di dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja pemilihan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Tentunya pemberian penjelasan ini ada dua, ya, yaitu pemberian penjelasan yang ada di prakualifikasi dengan yang ada di pasca kualifikasi. Nah, kalau di prakualifikasi kita mengenalnya ada pemberian penjelasan pada tahapan kualifikasi. Nah, di tahapan kualifikasi tentunya setelah dua hari setelah pengumuman ataupun hari ketiga, ya, kita akan melaksanakan pemberian penjelasan di dalam tahapan prakualifikasi. Dan kalau di pasca kualifikasi setelah 2 hari setelah pengumuman, nah itu juga akan kita laksanakan pemberian penjelasan. Nah, beberapa ketentuan tentang pemberian penjelasan ini yang perlu rekan-rekan ketahui adalah, salah satunya adalah tentang jangan sampai pekerja pemilihan itu melaksanakan pemberian penjelasan dengan mengumpulkan pertanyaan. Jadi pertanyaan dikumpulkan terlebih dahulu, walaupun memang masih ada sisa waktu 3 jam untuk rekan-rekan pekerja pemilihan untuk menjawab pertanyaan, tetapi harus dengan pas responsif, ya. Jadi pas responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan dari rekanan ataupun pelaku usaha yang memang ikut serta dalam pelaksanaan tender. Jadi yang paling penting juga adalah, karena namanya pemberian penjelasan, berarti kita harus memberikan penjelasan, ya. Jadi urut saja dari paket pekerjaan, lokasi, ya, metode, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan itu dijelaskan saja, ya. Dan ada hal-hal yang mungkin yang perlu dikuatkan juga, misalnya persyaratan-persyaratan tentang gugurnya penawaran. Nah, itu juga perlu disampaikan, ya, tahapan-tahapan evaluasi seperti apa, itu perlu disampaikan di dalam pelaksanaan pembiayaan. Ada juga yang lain, yaitu perihal misalnya ketersediaan anggaran, ya, ataupun dana itu sendiri. Nah, itu juga bisa kita berikan, ya, di dalam informasi dalam pemberian penjelasan. Nah, bisa saja juga adanya pergantian nomenklatur, ya, itu juga bisa, ya, yang bisa kita sampaikan. Ada perihal-perihal dalam pelaksanaan kontrak juga, di dalam rancangan kontrak yang ditetapkan oleh PPK juga bisa kita sampaikan di dalam pemberian penjelasan. Jadi hal-hal yang memang belum jelas ataupun ambigu di dalam dokumen pemilihan itu disampaikan saja. Nah, oleh karena itu bagi rekan-rekan, ya, runut saja pemberian penjelasan, waktunya bisa diberikan dalam waktu minimal, misalnya, ya, 2 jam. Jadi jangan juga sampai kita mempersingkat waktu. Kalau saya melihat, karena tidak ada ketentuannya, 2 jam menurut saya cukup, ya, itu untuk melaksanakan pemberian penjelasan. Atau juga kita bisa menginformasikan ada pemberian penjelasan di lapangan. Nah, itu juga bisa kita berikan waktunya untuk rekan-rekan yang ikut serta dalam tender nih. Dan jangan sampai juga, ya, bahwa dalam pemberian penjelasan terjadi negosiasi. Nah, itu juga ada, ya, negosiasi di dalam persyaratan. Nah, itu juga jangan sampai terjadi, bahwa kita sebatas hanya memberikan penjelasan, bukan melaksanakan negosiasi persyaratan. Dan yang lain, bagi rekan-rekan penggiat pengadaan barang dan jasa juga ada hal-hal tertentu, ya, di dalam pemberian penjelasan nantinya akan merubah terhadap spesifikasi ataupun ketentuan-ketentuan yang lain yang ditetapkan oleh PPK. Misalnya ada kesalahan rancangan kontrak, ya, misalnya ada kekeliruan dalam spesifikasi. Nah, itu juga bisa disampaikan, ya. Nanti perubahannya juga tetap harus meminta persetujuan kepada pejabat pembuat komitmen. Nah, bagi rekan-rekan penggiat pengadaan barang dan jasa, mungkin itu saja yang bisa saya bagi di dalam pelaksanaan pemberian penjelasan yang dilakukan oleh rekan-rekan jaminan. Dan saya ingatkan kembali bahwa pemberian penjelasan dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja. Itu wajib, ya. Jadi jangan sampai juga kita melaksanakan pada hari Minggu ataupun hari libur. Nah, itu juga tidak bisa dialokasikan waktu tersebut, ya. Jadi
buat rekan-rekan penggiat PBJ jangan sampai lupa waktunya ya. Kebanyakan juga rekan-rekan ini lupa nih dengan waktu pemberian penjelasan. Jadi jadwalkan ya waktunya dan ingatkan waktunya, laksanakan pemberian penjelasan karena itu merupakan tahapan. Kalau tahapan ataupun rukunnya tidak dilaksanakan maka bisa batal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Saya rasa itu yang dapat saya bagi. Terima kasih kepada Ritz Cafe Orchard Hotel Ayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.